Anda kembali dalam iNews Prime. Pemirsa, siapakah aktor di balik bom Kampung Melayu? Kami akan mengupasnya bersama dengan aktivis Islam Muhammad Iqbal yang telah hadir bersama kami di studio. Dan nanti kami juga akan berbincang langsung dengan Ketua RT Priyatini, yaitu Ketua RT 02 Cibangkong, Bandung, Jawa Barat, tempat terduga pelaku bom Kampung Melayu tinggal. Dan saya terlebih dahulu menuju ke Bung Iqbal. Assalamualaikum, Bung Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Iqbal, kita menyaksikan kembali serangan terbuka yang dilakukan oleh terduga teroris. Ini untuk kedua kalinya terjadi di Jakarta, begitu, menewaskan tiga aparat yang waktu itu bertugas. Saya ingin tahu, apakah Anda mengetahui siapa pelakunya? Info yang saya terima tadi pagi itu semuanya dari Bandung. Pelakunya itu AS dan I atau alias Ki. Oke, AS dan Ki. I. AS dan I. AS dan I ini apakah memang aktor lama atau memang baru saja direkrut? Ini pemain lama. Jadi orang-orang terkait dengan bom yang di Cibiru, yang di Bandung, semua ini saling terkait dengan Bintara, dengan di Bandung, di Tangerang pun itu saling terkait semua. Baik, saya akan menuju ke Bu Priyatini, Ketua RT di Cibangkong, Kota Bandung. Assalamualaikum, Bu Tini. Waalaikumsalam. Bu Tini, kita ingin mengetahui sebetulnya. Iya. Apa saja yang tadi diamankan oleh aparat kepolisian yang sempat menggeledah kediaman terduga pelaku teroris? Yang saya tadi lihat mah ada ransel, sepatu, tas, terus ada alat itu apa? Alat tajam. Terus ada surat nikah. Baik, ada senjata tajam ya Bu ya, yang disebutkan Bu ya? Iya, iya. Siapa nggak tahu sebetulnya? namanya tuh yang satu yang panjang, satu yang pendek. Baik. Tapi Apakah nggak tahu namanya. baik. Apakah Ibu mengenal barangkali terduga teroris yang inisialnya AS ataupun I itu Bu? Enggak, kalau Ima yang tahu saya mah ya orangnya orang baik aja gitu. Kesehariannya baik. Tapi pernah berinteraksi ya Bu? Pernah berjumpa dengan terduga pelaku ya Bu? Pernah, tapi sekedar senyum. Oke, apakah ada barangkali gerak-gerik yang mencurigakan di wilayah Anda tinggal? Enggak. Nah, apakah sebetulnya ada keramaian Bu di dekat rumah kontrakan atau rumah mereka tinggal? Barangkali ada aktivitas yang sempat membuat warga curiga begitu Bu? Enggak ada. Berarti seperti apa reaksi warga mengetahui bahwa terduga pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu adalah warga Ibu? Ya kaget begitu tahu. Kaget, nggak percaya. Karena kan orangnya baik. Cuman itu aja yang warga tahu. Apakah Ibu mengetahui pekerjaan sehari-harinya Bu? Kalau untuk sekarang kurang tahu. Kalau dulu pernah tahu, pernah jualan susu murni di depan rumah ibunya. Dan terduga pelaku tinggal dengan siapa saja di sana Bu? Kalau di rumah kontrakan mah sama istri, anaknya 2, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Udah gitu aja. Baik, nanti kita akan dalami lagi informasi bersama dengan Bu Tini. Saya kembali ke Bung Iqbal. Bung Iqbal, Iya. kita sudah dengarkan informasi terbaru dari Ibu RT di sana bahwa pada kenyataannya tidak ada yang mencurigakan dari gerak ini. Namun apa yang terjadi di Kampung Melayu
nampaknya di luar ekspektasi, ada korban yang meninggal. Sebenarnya dalam beberapa minggu yang lalu, saya pernah ketemu dengan salah satu anggota Densus. Itu saya mengingatkan kepada beliau bahwa dalam beberapa waktu ke depan dan dalam jangka waktu ke depan ini, polisi khususnya polisi itu akan diserang, terutama di pos-pos kecil. Berarti jelas targetnya adalah polisi di sini, bukan keramaian masyarakat yang kerap kali kita bisa saksikan di terminal Kampung Melayu. Bukan keramaian, bukan terminal, karena kalau dari pola, misalnya kita kalau ngebom terminal, sangat aneh. Gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat tadi malam korbannya adalah sebagian besar adalah polisi yang berjaga untuk acara Kristen tadi malam, makanya saya lihat ini pola-pola yang memang mereka sangat benci terhadap polisi. Baik, berarti jika kita lihat rilis dari polisi, ada 2 ledakan, itu juga yang disaksikan oleh masyarakat di sana. Bahwa ledakan pertama terjadi pukul 9, ledakan kedua lebih dari 5 atau 10 menit setelah ledakan pertama. Apakah ledakan pertama bukan pancingan agar keramaian terjadi di sana atau seperti apa? Saya nggak, kalau misalnya untuk pancingan, kalau misalnya di terminal itu ya, kalau misalnya untuk pancingan kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya untuk masalah ledakan sampai 2 kali, ya bisa jadi dia bawa bom, memang 2, itu untuk sasaran yang berbeda. Namun lokasinya sama. Ya itu ya nggak tahu apakah di lokasi nanti di lokasi Kampung Melayu itu apa yang terjadi, apakah terjadi sesuatu yang kita nggak tahu. Namun yang pasti kalau saya lihat sasarannya itu adalah polisi, bukannya masyarakat yang ada di situ. Apa jenis bom yang terjadi malam tadi? Kalau saya lihat untuk lihat kemarin di video di YouTube itu, dari asapnya, dari daya hancurnya, itu yang pasti pertama lebih besar daripada bom panci yang ada di Bintara. Lebih besar daripada bom panci, meskipun sebetulnya kita mendengarkan rilis aparat kepolisian diduga ada panci sebetulnya yang ditemukan panci sebagai sama barang gotri bukti. itu. Sebenarnya yang membahayakan itu bukan pancinya. Sebenarnya yang sangat membahayakan itu daya ledaknya dan juga gotri yang menyebar seperti peluru. Jadi bisakah dikategorikan yang kemarin high explosive? Enggak. High explosive itu daya ledaknya tidak seperti itu. Itu mungkin dari low sampai middle. Sampai middle. Baik. Menengah. Apa sebetulnya yang ada dalam rangkaian bom tersebut sehingga pada akhirnya kita bisa menyaksikan 3 personil kepolisian meninggal dunia? Kalau yang tadi saya sampaikan dari awal, bahwa yang berbahaya itu bukan hanya daya ledaknya, tapi gotrinya itu. Gotri itu apa? Gotri itu kayak paku-paku kecil, mur baut yang ditanamkan di sekeliling bom, sehingga tatkala bom itu meledak, itu gotri itu akan seperti peluru yang berterbangan di sekitar area bom itu. Itu yang lebih berbahaya. Bahkan kalau kita lihat beberapa foto, itu ada potongan tubuh, sampai ada potongan kaki, sampai ada kaki yang buntung, sampai ada yang potongan kepala yang tertinggal di situ. Nah itu serpihan-serpihan gotri yang menyebar di area tersebut pasti ada. Karena kalau ada dilihat pola bomnya itu memanfaatkan lebih banyak gotrinya. Mengapa memilih menyerang di Kampung Melayu, terminal Kampung Melayu yang sebetulnya jika Anda sebutkan tadi sasaran mereka adalah aparat kepolisian, kita ketahui di sana adalah tempat berkumpulnya banyak masyarakat. Oke. Walaupun kepolisian itu ada markas, ada polsek, ada polres, itu untuk mereka itu besar nanti.
Kita sudah Jadi lihat yang terjadi di Sarinah beberapa tahun yang lalu. Ada pos-pos kecil. Pos-pos Yang kecil mungkin yang kalau diserang. misalnya kita melihat ke belakang, itu ada kasus bom Solo. Itu ada Mapolres Solo yang pernah sampai dibom, tapi tidak sempat meledak. Cirebon juga demikian. Cirebon juga sempat terjadi. Cirebon. Dan itu Pos polisi Sarinah juga. pos polisi Sarinah. Jadi kalau saya lihat itu adalah pos-pos kecil polisi yang akan diserang. Bagaimana membuat warning kepada kepolisian, karena saat ini memang kepolisian ini sangat boleh dibilang menyakiti umat Islam. Kepolisian saat ini Menyakiti dari versi apa? pertama, kalau kita lihat perlakuan aparat kepolisian terhadap umat Islam, misalnya dengan kasus pilkada kemarin, kalau umat Islam lewat dari jam 6 saja, waktu aksi 411 waktu itu saya pernah datang di depan istana, itu begitu melewati maghrib itu langsung diserang. Jam 7 malam saya masih ingat, itu pas mau habis sholat maghrib, menjelang sholat isya itu langsung diserang. Baik. Tapi masa pendukung Ahok itu sampai jam 12 malam itu nggak pernah dibubarkan. Nah itu ada keanehan itu satu. Yang kedua, tindakan polisi itu dalam mengkriminalisasi ulama. Kita lihat sekarang bagaimana Ustadz Muhammad Al-Khattab, Ustadz Abu Sadli, dan Ustadz-Ustadz yang lain, itu sekarang yang jadi sasaran tembak adalah Habib Rizik. Itu mereka bagaimana caranya polisi mengkriminalisasi ulama. Dan ini sangat menyakitkan umat Islam. Anda melihat bahwa ini hanya upaya balas dendam semata dari apa yang terjadi belakangan ini? Kalau untuk dikaitkan dengan acara-acara kemarin, tentunya sangat beda dengan acara Genpef dan UI. Tapi kalau dari pola-pola yang dilihat dari kebencian mereka terhadap polisi, ya itu kalau misalnya kita lihat baca berita di bom yang di Cibiru, itu banyakkan mereka memang pro ISISer, anak-anak JAD, Jamaah Ansarud Daulah, ya, dan mereka arahnya memang seperti dari awal untuk menyerang bagaimana untuk menghancurkan kepolisian, Polda, Polres, Polsek, pos-pos kecil polisi itu mereka serang, seperti itu. Bukan masyarakat yang mereka serang. Jadi Anda ingin mengatakan, apakah betul sebetulnya, saya ingin konfirmasi, ini merupakan bagian dari jaringan ISIS? Iya. Ini bagian dari jaringan ISIS, yang sebetulnya masih terlibat dalam serangkaian aksi yang ada yang menyebutkan analisis masih ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Manchester, kemudian di negara lain, dan terjadi di Jakarta juga. Ya, ini jaringan global, karena ISIS itu bukan hanya di Indonesia. ISIS itu ada di Suriah, ISIS itu juga ada di negara-negara lain, dan mereka saling berkoordinasi. Dan saat ini mereka melakukan pola-pola penyerangan. Kalau misalnya mereka melakukan Polres, mereka terlalu berat mereka untuk melakukan penyerangan terhadap Polres karena penjaganya terlalu ketat. Tapi pos-pos kecil kayak di Terminal Kampung Melayu, yang pos-pos penjagaan yang cuma 5 sampai 10 orang, ya mereka banyakkan santai, nggak siaga, mudah dilakukan penyerangan seperti itu. Anda melihat ada kelalaian dari aparat barangkali intelijen untuk mengantisipasi serangan tadi malam? Seharusnya dari BIN ya, dari Badan Intelijen Negara, itu harusnya mencium masalah ini jauh-jauh hari. Makanya waktu pas beberapa minggu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya ketemu dengan salah satu anggota Densus. Saya ingatkan waktu itu, kalau polisi masih bersikap represif terhadap umat Islam saat ini, maka polisi akan menjadi sasaran tembak anak-anak mujahidin. Jauh-jauh hari sebetulnya polisi memang sudah menjadi sasaran tembak, jauh sebelum analisis Anda yang menyatakan apa yang terjadi dalam iklim politik belakangan, seperti yang terjadi di Sarinah sebelum Pilkada Jakarta dan juga bom Cirebon, begitu. Yeah. Namun saya akan mencoba untuk bergabung bersama dengan Bu Tini kembali. Bu Tini, jika Anda sebagai Ketua RT di sana, seperti apa sih pendataan yang Anda lakukan dan pengawasan yang Anda lakukan di sana? Ya kalau untuk mendata, saya diminta
kartu keluarga sama KTP fotokopi. Apakah terduga Gitu aja. pelaku melengkapi surat-surat tersebut sebelum kejadian ini atau belakangan, Bu? Karena dia mah udah ada yang dari dataan yang RT dulu. Jadi yang sekarang dia belum ngasih. Baik. Kapan terakhir Ibu melihat pelaku pulang ke rumahnya? Nggak tahu seminggu atau 10 hari yang lalu sempat lihat keluar dari rumah. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan, barangkali membawa material-material yang aneh di luar dari apa yang biasanya? Enggak, cuman pakai sepeda, pakai celana 3/4, pakai kaos, enggak, baju nyantai aja, enggak mencurigakan. Apakah pelaku sebetulnya rajin bersosialisasi dengan masyarakat atau memang cenderung menutup diri, Bu? Enggak sih, kalau bersosialisasi mah enggak. Cuman kalau ketemu pasti senyum gitu, manggut. Udah gitu aja. Bagaimana dengan keluarganya, Bu? Dengan istri dan juga anak-anaknya, apakah memang sering bergabung bersama dengan aktivitas masyarakat, utamanya di lingkungan RT? Kalau anaknya mah biasa main sama anak-anak yang lain. Baik. Benar, Bu, Kalau bahwa... istrinya mah dia sekedar lewat. Oke. Benarkah bahwa aparat kepolisian tadi juga turut meminta keterangan dari istri terduga pelaku dan juga membawa ke kantor polisi, Bu? Iya. Baik, seperti apa, Bu, tadi proses penggeledahan yang dilakukan di sana, Bu? Ya aman, tenang. Terus ya menuju ke rumah istrinya. Ya baik-baik aja. Kondusif gitu. Baik, Bu Tini, nanti kami akan kembali bergabung bersama dengan Anda. Kita harus break sejenak juga, Bung Iqbal yang ada di studio. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam iNews Prime. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi.